محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya ikhwah, a'azakumullah. Pada hari ini di Masjid Al-Irsyad Surabaya kita akan mengkaji satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini berada di akhir-akhir bulan Rabiul Awal 1422 Hijriah. Atau bulan Juni tahun 2001. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Sebenarnya yang sudah kita kaji di masjid ini dalam setahun ini, setiap 2 atau 3 bulan atau 4 bulan saya datang ke tempat ini, yaitu kajian tentang tasfiyah tarbiyah. Tapi sampai hari ini pun saya tidak diberitahu sampai mana pembahasan tentang tasfiyah tarbiyah di masjid ini. Jadi nanti antum berikan informasi sampai mana kajian kita tentang tasfiyah tarbiyah yang sudah saya sampaikan di masjid ini. Karena itu dalam kesempatan ini saya akan sampaikan kepada antum satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Hadis ini termaktub di dalam Arba'in An-Nawawi, termaktub juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan bahas hadis ini yang insyaallah banyak manfaatnya untuk kita dan juga manfaatnya untuk keluarga kita serta juga muamalah sesama kaum muslimin. Jadi bermanfaat juga untuk muamalah sesama kaum muslimin. Jadi kalau beberapa bulan ini yang sudah pernah kita kaji dalam setahun ini tentang tasfiyah tarbiyah, kita mengkaji tentang masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita juga mengkaji tentang masalah manhaj dalam tasfiyah tarbiyah. Maka dalam kesempatan ini kita mengkaji satu hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah muamalah di antara kita sesama kaum muslimin dan juga berkaitan tentang talabul ilmi syar'i. Hadis ini terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ada yang bawa Arba'in Nawawi, hadis ini termaktub dalam Arba'in Nawawi nomor 36. Hadis nomor 36, Al-Haditsus Sadis wa Thalathun. Hadis ini kita bahas, mungkin antum pernah mendengar atau pernah mendengar bahasan ini. Tapi kajian tentang hadis atau ayat Al-Qur'an kita mendengar dan kita pahami, diulang kembali. Mungkin banyak yang belum kita hafal dari hadis itu atau kita belum sempat amalkan dari poin yang terdapat dalam hadis itu. Karena itu dengan diulang kembali kajian akan bermanfaat besar untuk kita. Sebab hadis ini kaitannya saya katakan tadi tentang muamalah di antara kita.
ada yang sudah dengar hadis ini berulang kali, tapi dalam praktek kehidupannya sangat jauh dari apa yang diharapkan. Dalam muamalahnya sesama kaum muslimin sangat jauh dari apa yang diharapkan. Karena itu kita baca lagi hadis ini dan kita kaji. Untuk kajian syarah hadis ini saya ambil dari qawaid wa fawaid min al-arba'in an-nawawiyah. Jadi tentang kaidah dan manfaat dari hadis arba'in nawawiyah. Saya bacakan secara lengkap hadis ini. Saya bacakan secara lengkap hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. Hadis ini dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebenarnya hadis ini tidak hanya Imam Muslim yang meriwayatkan. Hadis ini dalam takhrijnya diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Jadi bukan hanya Imam Muslim saya yang meriwayatkan hadis ini, tapi juga imam-imam yang lain meriwayatkan hadis ini. Sekarang saya bacakan terjemahan daripada hadis ini. Kemudian setelah itu saya bacakan syarahnya dan juga saya jelaskan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan kesulitan, satu kesulitan dari seorang mukmin, dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan melapangkan dia dari satu kesulitan dari kesulitan pada hari kiamat. Di sini disebutkan man nafasa an mu'minin kurbatan, barang siapa yang melapangkan dari seorang mukmin satu kurbah. Yang dikatakan kurbah hiya syiddatul azimatul lati tuqi'u sahibaha fil huzni wal gham, yaitu kesulitan yang besar yang membuat orang itu dalam keadaan sedih. Jadi kesulitan atau kesusahan yang membuat seorang itu berada dalam keadaan sedih, itu namanya kurbah.
Jadi barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan lapangkan dia nanti satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Jadi barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Dan Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dan tidaklah berkumpul satu kaum, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitab Allah dan mereka mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun atas mereka sakinah, yaitu akan turun ketenangan, dan akan diliputi dengan rahmat Allah, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, dan Allah akan sebutkan mereka termasuk orang-orang yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dan hadis ini sahih. Imam Nawawi mengatakan tentang hadis ini, kata beliau, "Hadza haditsun 'azim jami'un li anwa' min al-'ulum wal qawa'id wal adab." Ini hadis yang besar yang mengumpulkan berbagai macam ilmu, kaidah-kaidah dan adab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini sahih. Sekarang kita bahas satu persatu dari hadis ini. Yang pertama, tentang keutamaan memberikan kelapangan. Artinya kita melapangkan seorang mukmin dari satu kesulitan. Jadi kata Nabi, man nafasa yunafisu, di sini disebutkan dalam riwayat yang lain farraja. Wal ma'na azalaha wa khaffafaha anhu. Makna dari nafasa sama dengan farraja, artinya melapangkan, menghilangkan, maknanya menghilangkan dan meringankan kesulitan seorang mukmin. Jadi makna dari nafasa yaitu farraja, maknanya azalaha wa khaffafaha anhu, menghilangkan kesulitan itu dan meringankannya. Jadi barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin, Allah akan lapangkan dia dari kesulitan-kesulitan nanti pada hari kiamat. Jadi kalau seorang mukmin mengalami kesulitan, apa saja bentuknya kesulitan itu yang dialami, apakah kesulitan itu berkaitan dengan masalah penyakit,
berkaitan dengan masalah keluarga, berkaitan dengan masalah rumah tangga, berkaitan dengan masalah ma'isyah, mata pencaharian, atau berkaitan dengan masalah apa saja, maka ketika kita tahu seorang mukmin ini mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, mukmin yang lain itu berusaha untuk menghilangkan kesulitan orang itu, bukan dibiarkan. Jadi kalau dia seorang mukmin melihat saudaranya yang mukmin mengalami kesulitan, maka dia berusaha untuk menghilangkan kesulitan seorang mukmin yang lainnya. Sebab mukminnya dengan mukmin yang lainnya itu dikatakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam cinta mencintai, dalam kasih sayang di antara mereka, dan menaruh rasa simpati di antara mereka, seperti satu tubuh, kata Rasulullah. Apabila satu anggota tubuhnya sakit, maka yang lain ikut merasakan sakit, dengan dia merasa demam dan tidak bisa tidur. Jadi seorang mukmin apabila melihat seorang mukmin yang lain yang mengalami kesulitan, maka dia merasa bahwa dia yang mengalami kesulitan itu. Karena mukmin dengan mukmin lainnya, kata Rasulullah, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kalau kita sendiri pribadi kita mengalami kesulitan, kita juga ingin ada yang membantu kita supaya hilang kesulitan itu. Setiap orang demikian. Setiap orang ingin supaya kesulitannya itu bisa hilang. Maka begitu juga temannya kalau mengalami kesulitan, saudaranya mengalami kesulitan, juga ingin supaya cepat hilang dari kesulitan itu. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Dan Nabi tidaklah beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dari kebaikan. Ya, tidaklah beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya dari kebaikan. Jadi kita ingin bahwa kalau kita mengalami kesulitan, kesulitan itu segera hilang, segera lepas kita dari kesulitan. Begitu juga saudara kita, mukmin yang lain, ingin agar segera hilang daripada kesulitan itu. Makanya kewajiban kita membantu, sebab setiap manusia itu selalu dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan dan kesedihan. Di sini disebutkan, fal insanu yata'arradu fi hadhil hayati lima yahumuhu wa yaghammuhu wa yahzinuhu fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi wa dinihi. Fayambaghi ala ikhwanihi fil aqidah ay yas'au li takhlisihi min hadha wa takhfifi alamihi wa ahzanihi qadra al-mustata'. Dan manusia dihadapkan dalam hidup ini apa-apa yang menyusahkan dia, menyedihkan dia. Setiap mukmin itu mengalami demikian, sebagaimana orang lain juga selain mukmin mengalami yang demikian. Maka setiap mukmin atau setiap manusia secara umum dihadapkan dalam hidup ini apa-apa yang membuat dia sedih, membuat dia susah. Apakah tentang badannya, tentang anaknya, tentang keluarganya, tentang hartanya, tentang agamanya. Maka sepatutnya bagi saudara-saudaranya yang satu akidah, satu manhaj, itu segera untuk membebaskan dia, menolong dia. Jangan sampai dia terus-menerus dalam keadaan sulit. Jadi teman-teman yang satu akidah, teman-teman yang satu manhaj, maka berusaha bagaimana menolong saudaranya yang sedang mengalami kesulitan dan meringankan penyakit yang dia derita, meringankan juga kesedihan yang dia derita semampu dia.
Jadi kita membantu seorang muslim ya dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan lisan kita bantu, kita tolong dia. Dengan harta kita bantu dia sampai kesulitannya hilang. Kalau ini kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan ganjaran nanti pada hari kiamat. Allah akan memberikan ganjaran pada hari kiamat. Sampai juga di sini disebutkan dia dizalimi oleh orang. Kalau kita lihat dia dizalimi, kewajiban kita juga untuk membantu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Qila afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruh? Bagaimana pendapatmu apabila dia orang yang zalim? Bagaimana saya menolong orang yang zalim itu? Qala tahjizuhu wa tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dzalika nasruh. Jadi kata Rasulullah, hendaklah kamu mencegah dia, menahan. Jangan sampai dia berbuat zalim. Karena yang demikian itu termasuk menolong dia. Jadi ketika ada seorang zalim akan berbuat kezaliman, maka kita tahan dia, jangan sampai dia berbuat zalim. Maka ini termasuk menolong. Termasuk juga di sini disebutkan waqad yudlamul muslimu bisababi tamassuki bidinihi. Dan terkadang juga seorang muslim dia dizalimi dengan sebab dia berpegang teguh kepada agamanya. Dia berpegang teguh kepada akidah yang hak ini, kepada manhaj yang hak, kepada Al-Quran wa Sunnah ala manhajis salaf. Maka tantangannya banyak, baik di keluarga, baik di masyarakat, tantangannya banyak. Dia dicaci maki, dia dicela, dia diusir, dia dipukul, atau yang lainnya. Ketika dia berpegang teguh kepada agama yang hak ini, maka tantangan dia banyak. Kewajiban kita sebagai seorang mukmin, maka kita berusaha untuk meringankan beban yang dialami. Dan kita akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan amal kita. Sesuai dengan amal kita. Jadi kita akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan amal kita. Dan yang paling nikmat yang kita akan dapat di pertolongan itu, yaitu nanti pada hari kiamat. Itu paling nikmat. Kita menolong seorang mukmin sekarang di dunia ini, menghilangkan kesulitannya, nanti Allah akan tolong nanti pada hari kiamat. Jangan kita mengharapkan sekarang akan dibalas nanti pada hari kiamat, karena kesulitan dunia dengan akhirat yang paling berat kesulitan akhirat. Kesulitan dunia dengan akhirat yang paling berat, sangat berat kesulitan akhirat. Karena itu kita minta kepada Allah SWT agar dihilangkan kesulitan kita nanti pada hari kiamat. Kalau seandainya di dunia ini Allah balas, alhamdulillah. Tapi yang kita harapkan kita dihilangkan kesulitan nanti pada hari kiamat. Al-jaza min jinsil amal. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang keadaan nanti pada hari kiamat, bahwa perkara di hari kiamat itu sangat besar, sangat sulit. Di antaranya dibawakan satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'dihim. Qala ya Aisyah, al-amru ashadd min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Rawahu Bukhari wa Muslim. Manusia ini akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai sandal, telanjang kaki. Dalam keadaan telanjang, tidak memakai pakaian, tidak ada selai benang pun. Kemudian juga dalam keadaan tidak berkhitan. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita, laki-laki dan wanita itu semuanya dikumpulkan bersamaan, yang sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain? Apa jawaban Rasulullah? Wahai Aisyah, bahwa urusan pada hari kiamat itu asyad, sangat berat. Sangat sulit urusan pada hari kiamat itu. Tidak mungkin seorang dari mereka melihat kepada yang lainnya. Semuanya tunduk kepada Allah pada hari kiamat itu. Dan urusan di hari kiamat sangat berat, sangat sulit. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi yang kita harap, yang kita minta kepada Allah agar kita dihilangkan kesulitan nanti pada hari kiamat. Kalau dihilangkan kesulitan dunia, alhamdulillah. Tapi yang paling berat di hari kiamat nanti. Karena itu kita berusaha menolong saudara kita yang mukmin.
lampunya nyala. Jadi yang pertama ini berkaitan dengan tanfis kurubatil mukminin. Jadi kita melapangkan kesulitan seorang mukmin. Jadi kita melapangkan kesulitan seorang mukmin. Jadi kalau kita melihat teman kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, dan kita tahu kewajiban kita untuk menolong dia. Kewajiban kita untuk menolong dia. Nah, kadang-kadang kita ketika kita akan tolong dia seorang mukmin, kita menunggu sampai dia minta tolong kepada kita. Kalau dia minta tolong, baru kita tolong. Padahal tidak demikian dalam Islam. Kalau kita tahu dia mengalami kesulitan dan kita tahu jelas dia saudara kita, sesama mukmin, dan kita tahu tentang dirinya dia, kita tahu juga tentang keluarganya, sulit, kita bantu. Apakah berkaitan dengan masalah dia dalam mencari maisha, atau ketika dia menuntut ilmu, ketika dia mengamalkan, ketika dia berdakwah, atau dia mengalami problem dalam rumah tangga, kita tahu permasalahannya, kita bantu dia. Dan ganjarannya sangat besar. Ganjarannya sangat besar. Ketika kita menolong saudara kita menghilangkan kesulitan dia, itu ganjarannya sangat besar. Jadi ini saya ingatkan seperti ini, di antara kita kadang-kadang tahu saudara kita sedang mengalami kesulitan, tahu dan dengar, tapi tunggu kalau dia minta bantuan kepada kita, minta tolong kepada kita, baru kita bantu. Mestinya tidak seperti itu. Kita mestinya mencari tahu apa sih kesulitan yang sedang dialami oleh saudara kita itu, apa. Kita biasakan diri kita sesama mukminin, ayo khidmah, apa yang bisa saya bantu untuk antum? Apa yang bisa saya bantu? Mestinya begitu. Jadi biasakan kalimat itu, apa yang bisa saya bantu? Kalau antum mengalami kesulitan, apa yang bisa saya bantu? Umpamanya kita nggak ada mal, amwal nggak ada sama sekali, tapi kan bisa dengan pikiran kita, bisa juga dengan tenaga kita, bisa juga dengan lisan kita menyampaikan kepada orang lain, orang ini mengalami kesulitan, bisa kita lakukan seperti itu. Meskipun kita nggak punya uang sama sekali, tapi bisa kita membantu saudara kita yang mukmin dengan kita menyampaikan kepada yang memang dia mampu. Kadang-kadang dia susah luar biasa, tapi kita malah diam, tidak membantu saudara kita yang mukmin. Jadi ikhwan fillah, a'azakumullah, ini ganjarannya sangat besar. Sangat besar ganjaran seorang mukmin menolong saudaranya yang mukmin, sangat besar. Jadi jangan tunggu dia minta kepada kita. Sebab sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan beberapa kali di masjid ini, bahwa minta-minta dalam Islam hukumnya haram. Minta-minta dalam Islam itu hukumnya haram, tercela dan sangat tercela dalam Islam itu. Jadi orang yang minta-minta, dia itu hina. Di dunia dia hina, di akhirat juga hina orang yang suka minta-minta. Jadi orang yang suka minta-minta, di dunia dia hina, di akhirat juga hina. Bahkan orang yang biasa minta-minta, kata Nabi SAW, walaysa fi wajhi muzza'atul lahmin. Nanti pada hari kiamat ya ada ini, dagingnya di mukanya nggak ada. Karena umumnya orang itu malu itu tempatnya di sini. Ya pokoknya di hati malu itu. Tapi ini tanda muka ini. Ya orang yang suka minta-minta itu dia tidak punya rasa haya, tidak punya rasa malu. Maka orang yang seperti itu, dia di hari kiamat tidak ada mukanya pada hari kiamat. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang minta-minta berarti dia minta jamron, bara api. Orang yang biasa minta-minta itu. Jadi minta-minta itu bara api. Dan orang yang biasa minta-minta dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasa minta-minta berarti dia membuka pintu kefakiran. Dia membuka dirinya pintu kefakiran. Karena itu kita tidak menganjurkan kepada teman kita untuk minta-minta. Kita berusaha, kalau ada teman kita, saudara kita mengalami kesulitan, ya kita berusaha untuk membantu. Kita tolong dia agar ringan. Dan insya Allah dengan pertolongan kita yang ikhlas karena Allah SWT, Allah akan bantu kita nanti pada hari kiamat. Ini yang pertama tentang masalah menghilangkan kesulitan seorang mukmin.
Saya katakan bentuknya umum apa saja. Ya, tinggal antum lihat dalam kehidupan. Apakah dia sakit yang perlu bantuan, kita bantu. Minimal kalau kita nggak punya uang untuk bantu dia, kita doakan. Kita ziarah, kita doakan. Ada orang yang teman kita, dia sudah berkeluarga, melahirkan, nggak punya uang, kita bantu dia. Sakit, nggak punya uang, melahirkan, kemudian juga kadang-kadang banyak kehidupan sehari-hari yang antum bisa lihat. Bahkan kadang-kadang Aisyah juga mengalami kesulitan, kita bantu. Jangan dibiasakan dia untuk minta, kita bantu bagaimana jalan keluarnya supaya dia bisa mencari Aisyah. Tapi minta tidak boleh. Kata Nabi, lebih baik seorang itu dia mencari kayu bakar, kemudian kayu bakar itu dia pikul, dibawa ke pasar, dia jual, itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia. Jadi mulia kita mencari nafkah, mencari usaha itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dalam hadis ini, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang mu'sir. Mu'sir di sini disebutkan al-mu'siru huwa man kathurat duyunuhu wa athqalathu bihaitsu la yastati'u sadadaha. Yang dikatakan mu'sir yaitu orang yang berhutang. Yang dikatakan mu'sir huwa man kathurat duyunuhu, orang yang banyak utangnya, wa athqalathu, dan memberatkan dia utang itu, melilit dia. Seperti istilah kita, orang itu dililit hutang. Bihaitsu la yastati'u sadadaha, di mana dia tidak sanggup untuk membayarnya, di mana dia tidak sanggup untuk melunasinya. Nah, kita tahu ada seorang yang mu'sir, kita wajib tolong dia, wajib kita bantu dia. Jadi kalau kita tahu ada seorang yang mu'sir, sekarang umpamanya mu'sir itu orang itu kita lihat. Sekarang kita tahu, kita mampu. Ada teman kita atau saudara kita sama mukmin datang kepada kita, pinjam uang. Dia sedang sulit, dia pinjam uang kepada kita. Kemudian dia tulis perjanjian. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hutang piutang di antara kamu, maka tulislah sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi orang muslim terikat dengan janji dan syaratnya. Jadi dia sekarang dia berhutang pada kita. Janji umumnya sekarang ini bulan Juni. Nanti bulan Juli, akhir bulan Juli, saya utang sama kamu, saya akan bayar. Di akhir bulan Juli tiba waktunya, kita wajib bayar. Kita wajib bayar. Nah, sekarang keadaan dia sulit, tidak mampu. Nggak ada yang dia bisa bayar. Dan di rumah pun tidak ada apa-apa untuk dijual, untuk membayar utang itu. Kita sebagai seorang mukmin melihat orang yang seperti itu, ada dua bagi kita. Yang pertama, kita memberikan tempo kepada dia sampai waktu yang ditentukan. Yang kedua, kita bebaskan utangnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila dia orang yang sulit, dzu usrah fanadhiratun ila maisarah, maka tunggu, berikan tempo ila maisarah, sampai waktu yang dia lapang untuk membayarnya. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu sedekah kepada orang itu lebih baik buat kamu jika kalian mengetahui. Jadi ini kalau ada orang yang mengalami kesulitan, maka kewajiban kita untuk memberikan ini tempo. Kalau dia berutang kepada kita, si A dengan si B, si A utang dengan si B. Si B ini mampu, dan pada waktu si A ini berjanji pada waktunya bulan itu, Juli, yang dia harus bayar, si A ini nggak mampu. Sikap si B sebagai seorang mukmin yaitu dua. Pertama, dia membebaskan. Yang pertama, dia memberikan tempo lagi. Ya sudah, kalau sekarang kamu belum mampu bayar, ya nanti bulan depan. Dan tetap hutangnya tidak tambah. Tetap seperti itu. Atau dia bebaskan. Dia bebaskan dengan dasar ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah itu, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Kemudian ini dua. Yang ketiga, ini dua ya tadi ya. Kalau kita bisa kita berikan tempo, yang kedua bisa kita bebaskan. Sekarang yang ketiga berkaitan dengan kita. Dia tidak berhutang kepada kita, dia berhutang kepada orang lain. Dia berhutang kepada orang lain dan kita tahu dia berhutang kepada orang lain dan orang ini sulit untuk bayar, sulit. Teman kita juga yang meminjamkan uang itu juga dalam keadaan sulit, yang dia harus bayar pada waktu itu. Bagaimana? Apakah yang meminjamkan itu orangnya susah atau dia juga mampu? Ketika orang ini berhutang, kewajiban kita menolong. Orang ini yang mampu tidak memberikan tempo pada dia. Pokoknya hari ini harus bayar, bulan ini harus bayar. Dia tidak berikan tempo. Dia punya hak. Dia punya hak untuk demikian. Nah, kita tahu seperti itu, maka kita berusaha untuk mencari dari orang lain agar membantu dia. Di antara dengan apa? Dengan zakat. Karena al-gharimin di antara 8 asnaf ya, yang Allah sebutkan dari 8 asnaf itu, di antaranya yang berhak untuk menerima zakat, mustahik zakat itu gharimin. Orang yang berutang. Nah, kita bantu. Dan ini fadilahnya sangat besar. Kepada yang pertama, si A dengan si B ini memberikan tempo atau dia membebaskan, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi. Rawahu Muslim. Kata Nabi, barang siapa yang memberikan tempo kepada orang yang mengalami kesulitan hutang atau dia membebaskan hutang itu, maka Allah akan memberikan naungan nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang memberikan tempo kepada orang yang berutang atau membebaskan utang orang tersebut, Allah akan memberikan naungan nanti pada hari kiamat. Kemudian hadis yang lain, hadis ini sahih riwayat Muslim. Hadis yang lain dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Kana tajiran yudayinun nasa, fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'alla Allah ayatajawaza 'anna fatajawaza 'anna." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang tajir, dia pengusaha, dia pedagang yang biasa meminjamkan kepada orang. Makanya ini juga termasuk perbuatan yang baik yang harus ditiru. Dia biasa meminjamkan kepada orang. Apabila dia melihat orang yang mengalami kesulitan, dia mampu untuk membayar, dia berkata kepada anak-anaknya, bebaskan orang itu. Mudah-mudahan Allah membebaskan dosa-dosa kita. Maka Allah bebaskan dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sini ada juga perbuatan yang baik kalau kita punya kemampuan. Kita ini ada harta lebih dan kita tahu teman-teman kita mengalami kesulitan. Daripada uang itu kita simpan, apakah itu di rumah, apakah dititipkan orang lain, apakah itu disimpan di bank, lebih bagus gimana? Kita pinjamkan kepada sama mukminin. Kita pinjamkan. Teman-teman kita yang sulit, mungkin dia mau berobat, mungkin anaknya sakit, mungkin juga dia mau usaha yang nggak ada maishahnya, dia susah luar biasa, dia sudah punya anak. Kita pinjamkan uang itu lebih bagus daripada uang itu kita simpan. Jadi ini perbuatan yang baik yang juga masih banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Jadi pinjamkan kepada teman-teman kita. Tapi yang perlu diingat juga, mukmin dengan mukmin yang lainnya terikat dengan janji dan syaratnya. Kalau antum pinjam pada orang, maka antum catat pada waktunya antum harus bayar. Dan ini juga kadang-kadang membuat sebagian dari pedagang atau pengusaha atau orang yang mampu itu kapok meminjamkan uang, karena ada beberapa teman yang sering pinjam uang tidak ganti, tidak bayar. Ini tidak benar, bukan adab seorang muslim. Antum bagaimana muamalah antum? Utang nggak bayar. Utang ini masalah berat dan akan dituntut sampai hari kiamat. Meskipun yang meminjamkan itu orang kaya raya dia.
tetap akan dituntut sampai hari kiamat kalau dia tidak bebaskan dan dia tidak redha. Kalau kita tidak bayar, tetap akan dituntut sampai hari kiamat masalah utang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ada orang yang seorang sahabat dia meninggal dunia masih ada utang 2 dinar, Nabi nggak mau sholatkan. Nabi tidak mau sholat. Ada utang 2 dinar, Nabi tidak mau sholatkan. Sampai sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah saya bayar ya Rasulullah. Sekarang kamu bayar, sekarang ya Rasulullah. Baru Rasulullah mau sholatkan. Jadi bukan masalah gampang masalah utang itu. Antum harus selesaikan utang itu. Nah sekarang banyak muamalah di antara teman-teman itu menggampangkan masalah utang. Sudah pinjam, ketika tiba waktunya, waktu susah luar biasa datang ke rumahnya sampai nangis-nangis. Tolong dipinjamkan uang, dipinjamkan. Sudah janji 1 bulan 2 bulan tidak datang ke rumahnya. Tidak datang, tidak bicara kepada dia, mungkin sekarang saya belum bisa ganti, apuan atau saya minta maaf. Tidak. Kemudian juga tidak ada usaha untuk mengganti. Dan diam saja. Ini nggak benar muamalah yang seperti ini. Jadi muamalah yang seperti ini muamalah yang tidak benar. Jadi utang itu dalam Islam wajib dibayar. Wajib hukumnya. Dan Nabi bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Nabi bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tergantung kepada hutangnya sampai dia bayar hutangnya. Jadi utang itu harus dibayar. Nggak boleh antum utang itu kemudian ya karena dia teman kita sendiri nggak apa-apa lah. Nggak boleh. Atau teman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Bashar. Utang dengan sahabatnya bayar Nabi. Nabi utang untuk bayar. Kita juga demikian sesama teman, bayar kalau utang itu. Jadi kalau antum ada utang atau janji pada orang yang sudah lewat, segera antum minta maaf. Segera datangnya orangnya bayar. Jangan ditunda lagi. Hatta orang yang mati syahid. Itu semua dosanya diampunkan kecuali utang. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampuni dosa orang yang mati syahid, semua dosanya kecuali utang. Utang tidak diampuni karena berkaitan dengan hukuk Bani Adam, dengan hak anak Adam. Jadi makanya utang ini harus antum perhatikan, jangan sampai kita tidak bayar. Kalau berutang sesama manusia dari zaman dahulu biasa utang piutang itu. Hatta Rasulullah pernah berutang. Jadi utang piutang itu suatu hal yang biasa. Cuma yang perlu kita ingat ketika kita utang, kita ingat dengan janji kita. Janji kita kapan kita bayar? Kalau sudah waktunya kita bayar. Jangan tunggu ditagih. Antum ada catatan itu. Dan kadang-kadang juga sudah ditagih berkali-kali nggak mau bayar. Dan dianggap tidak apa-apa.